Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai perjalanan batin ini dengan membuka hati dan menenangkan jiwa. Dalam setiap helaan nafas, izinkan diri kita melepas segala beban yang menumpuk, menyingkirkan hiruk-pikuk dunia yang membelenggu. Hari ini kita diajak untuk menyelami keheningan sujud, tempat di mana jiwa merendah dan menghadirkan rasa kehadiran Tuhan yang paling murni. Percayalah bahwa dalam keheningan, itulah kita menemukan kekuatan sejati, ketenangan hakiki, dan cahaya yang menuntun langkah. Saat kita bersama-sama menyelami makna sujud yang sesungguhnya, izinkan hati kita terbuka untuk merasakan sentuhan kasih-Nya yang lembut dan penuh rahmat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda untuk berbagi. Apakah Anda pernah merasakan momen khusus dalam sujud yang mengubah pandangan hati? Atau mungkin ada perasaan yang sulit diungkapkan tentang kedekatan Anda dengan Sang Pencipta? Tuliskan di kolom komentar, karena perjalanan ini akan lebih bermakna jika kita saling berbagi dan belajar bersama. Bab 1. Ketika sujud bukan lagi sekadar gerakan. Sujud adalah bentuk kerendahan hati yang paling hakiki, sebuah momen di mana manusia menyadari betapa kecilnya dirinya di hadapan Sang Pencipta. Namun sayangnya, seringkali sujud hanya menjadi rutinitas fisik, sebuah gerakan yang dilakukan dengan terburu-buru tanpa benar-benar hadir di dalamnya. Kita begitu mudah mengangkat kepala, seakan-akan tugas kita sudah selesai, padahal sujud sejatinya adalah ruang sakral di mana hati dapat bertemu dengan Tuhan dalam keheningan paling dalam. Di sanalah kita diajak untuk melepas segala egomu, menyingkirkan segala keraguan, dan menyadari bahwa bukan tubuh yang paling utama, tapi jiwa yang harus benar-benar tunduk dan merasakan kedamaian yang datang dari hadirat-Nya. Bayangkan sejenak, ketika wajahmu menyentuh tanah, bukan hanya kulit yang bersentuhan dengan debu dunia, tetapi seluruh keberadaanmu merunduk di hadapan keagungan yang tak terhingga. Sujud bukan sekadar kebiasaan, tapi adalah peristiwa spiritual yang mengalirkan cahaya ke dalam jiwa. Saat itulah batas antara langit dan bumi seolah runtuh, dan engkau berdiri di ambang pintu rahasia yang selama ini tersembunyi. Jangan terburu mengangkat kepala, sebab di dalam sujud ada kesempatan emas untuk menyalakan kembali api cinta yang mungkin mulai padam dalam hati. Di sana, di titik rendah itu, engkau sebenarnya tengah berdiri paling tinggi di sisinya. Ketika kita menyadari betapa berartinya sujud, maka waktu menjadi tak lagi penting. Lama atau sebentar bukan ukuran, melainkan seberapa dalam kita membiarkan diri kita tenggelam dalam rasa kehadiran ilahi. Banyak orang yang bangkit terlalu cepat, padahal hatinya belum merasakan kehangatan kasih Tuhan yang menyelimuti. Sujud yang sejati adalah ketika kau membiarkan jiwamu berbicara tanpa kata, merasakan bahwa engkau benar-benar diterima dan dicintai tanpa syarat. Dalam kesunyian itulah terkadang air mata tak tertahankan jatuh, karena menyadari bahwa selama ini kita sering mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Padahal seharusnya kebahagiaan itu lahir dari kehadirannya yang sederhana namun mendalam. Ada kekuatan luar biasa di dalam sujud yang tidak bisa dijelaskan dengan logika atau kata-kata. Kekuatan itu adalah ketulusan, keikhlasan yang membuat kita benar-benar terbuka, menghapus segala topeng yang selama ini kita pakai di dunia. Saat itu terjadi, engkau tidak hanya sujud dengan tubuhmu, tetapi juga dengan seluruh ragamu, dengan setiap helaan nafas dan setiap desah hati. Sujud menjadi doa yang paling tulus, doa yang tidak memohon sesuatu, melainkan hanya ingin berada dekat, ingin berdialog dalam diam dengan Sang Maha Pengasih. Dan ketika engkau merasakan getar itu, engkau tahu bahwa sujud bukan sekadar gerakan, tapi sebuah pertemuan. Maka izinkan dirimu untuk menunda sejenak mengangkat kepala dalam sujudmu berikutnya. Biarkan hatimu merasakan kehadiran yang selama ini tersembunyi, yang seringkali terlalu halus untuk diraba oleh indera biasa. Jangan angkat kepala hanya karena waktu habis, tapi angkatlah saat jiwamu sudah benar-benar tersentuh oleh kehadirannya yang maha lembut. Karena sujud yang sesungguhnya bukan hanya tentang apa yang tampak, melainkan tentang rasa yang tak terucapkan. Rasa bahwa engkau bukan sendiri, bahwa Tuhan sedang mendengarkan dan memelukmu dalam hening yang suci.
Bab 2. Nafas sujud dan rahasia yang mengalir. Dalam sujud yang hening, nafas menjadi lebih dari sekadar udara yang keluar masuk paru-paru. Ia berubah menjadi detak kehidupan yang membawa zikir dari dalam kalbu menuju langit ketujuh. Setiap helaannya adalah ungkapan rindu, dan setiap embusannya adalah pengakuan cinta. Di titik terendah sujud, kita tidak lagi berbicara dengan lidah, karena hati telah mengambil alih peran. Sujud bukan lagi tempat kita berbicara tentang dunia, tapi tentang rasa rindu yang tak bisa dijelaskan selain dengan hadirnya air mata yang turun tanpa komando. Nafasmu saat itu menjadi bahasa ruh yang diterjemahkan langsung oleh Tuhan. Banyak orang belum pernah merasakan bahwa nafasnya bisa berzikir, karena mereka hanya menjadikan zikir sebagai lafaz, bukan kesadaran. Padahal ketika ruh benar-benar hadir dalam sujud, maka nafasmu pun ikut mengagungkannya, bukan dengan suara, tapi dengan getaran. Helaan nafas yang pelan, tenang, dan penuh keikhlasan menjadi lantunan tak kasat mata yang menyelimuti sekujur tubuhmu dalam keheningan yang penuh makna. Disitulah letak rahasia para kekasih Tuhan. Mereka tidak selalu mengucap, tapi ruh mereka berzikir dalam diam, dan bumi pun bersaksi atas sujud yang mereka lakukan. Pernahkah kau merasa, dalam sujud yang dalam, nafasmu seakan terhubung dengan sesuatu yang sangat luas, lebih luas dari langit, lebih dalam dari samudera? Itulah saat ketika sujud menjadi perahu, dan nafas adalah layar yang membawamu menuju samudera, ketuhanan. Kau tak tahu kemana dibawa, tapi kau percaya, dan dalam kepercayaan itulah kau merasa damai. Nafas dalam sujud yang benar bukan sekadar tanda kehidupan, tapi tanda bahwa hatimu sedang hidup. Ia menjadi saksi bahwa di dalam tubuh yang fana ini, ada ruh yang sedang berbicara lembut dengan Tuhannya, meminta untuk tinggal sedikit lebih lama dalam dekapannya. Banyak manusia yang takut kehilangan waktu, takut ditinggal dunia, takut tak kebagian rezeki. Maka mereka buru-buru menyelesaikan sujudnya, lalu kembali ke dunia dengan hati yang tetap kosong. Padahal jika saja mereka mau tinggal sedikit lebih lama dalam sujud, membiarkan nafas mereka menyatu dengan bumi dan langit, mereka akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari dunia. Kehadiran yang menenangkan, menyembuhkan, dan menguatkan. Nafas dalam sujud itu seperti bisikan Tuhan kepada hambanya yang tulus. Aku di sini tak pernah jauh. Jadi jangan terburu. Jangan tergesa meninggalkan momen sakral itu hanya karena tubuhmu lelah atau pikiranmu sibuk. Beri ruang pada nafasmu untuk berzikir dengan cara yang paling lembut. Dengarkan getarannya, rasakan setiap hembusnya. Karena ketika sujud dan nafas bertemu dalam satu kesadaran, itulah momen ketika ruhmu dan Tuhanmu berbicara tanpa kata. Dan kau akan tahu bahwa sebaik-baik tempat di bumi adalah tempat yang basah karena sujudmu yang panjang dan nafasmu yang berserah. Bab 3. Sunyi yang menjawab lebih banyak dari kata. Dalam dunia yang riuh oleh suara, sujud adalah satu-satunya ruang di mana sunyi menjadi jawaban. Ketika dahi menyentuh bumi dan mulut tidak lagi bicara, justru saat itulah langit membuka telinganya untuk mendengar. Banyak orang berdoa dengan kata-kata yang panjang, dengan permintaan yang rumit, namun lupa bahwa kadang Tuhan paling dekat saat hambanya tidak mengucapkan apa-apa. Karena bukan kata yang menghadirkannya, tapi ketundukan batin yang murni. Di sunyi itu, ada pengakuan, ada penyerahan, ada kerinduan yang lebih dalam dari semua harapan yang pernah disebutkan. Sujud mengajari kita bahwa diam bukan berarti hampa. Justru dalam diam yang penuh kesadaran, hati belajar berbicara dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang yang hatinya telah terbuka, memahami bahwa tidak semua doa harus terucap. Ada doa-doa yang justru lebih kuat saat hanya digantungkan di kedalaman dada, lalu disampaikan lewat getaran yang lahir dari sujud. Sunyi bukanlah kekosongan, melainkan ruang sakral di mana jiwa menatap Tuhannya tanpa hijab, dan Tuhan pun menatap balik dengan cinta yang tak tergambarkan. Inilah rahasia kenapa para wali lebih banyak terdiam. Karena mereka hidup di dalam sujud yang panjang, bukan di dalam pembicaraan. Jika engkau merasakan sujud sebagai keheningan yang luas, jangan takut.
Karena itulah tanda bahwa hatimu sedang diberi tempat oleh Allah untuk kembali. Sunyi yang hadir bukan berarti Tuhan menjauh, justru bisa jadi itulah caranya menyelimuti kita dengan kasih-Nya yang paling lembut. Seperti ibu yang memeluk anaknya tanpa suara, begitu pula Tuhan saat kita tenggelam dalam sujud yang penuh rasa. Maka jangan buru-buru mencari kata, biarkan dirimu larut dalam diam yang suci. Karena mungkin saat itu engkau sedang didengar dengan cara paling sempurna. Sujud bukan tempat untuk bicara tentang dunia, tapi tentang rindu yang belum selesai. Ia adalah titik di mana ego dibungkam dan ruh mulai mengemuka. Di saat seperti itu, jangan tergesa berdiri, diamlah lebih lama. Biarkan tubuhmu menyatu dengan bumi, biarkan ruhmu menyatu dengan langit. Karena dalam sujud yang sunyi, ruhmu akan menemukan satu hal yang selama ini hilang. Keutuhan. Sebuah keutuhan yang hanya bisa didapat saat engkau tidak lagi berbicara, tidak lagi meminta, tidak lagi berharap apa-apa, kecuali agar Dia hadir, menyentuh dan menetap. Dan bila hatimu bertanya, apakah sujud ini didengar? Maka ketahuilah bahwa sunyi dalam sujudmu bukanlah penolakan, tapi panggilan. Ia adalah cara Allah menuntunmu kembali kepada kesadaran sejati, bahwa semua pencarian bermuara hanya pada satu nama, Allah. Maka ketika engkau sudah masuk ke dalam sunyi yang dalam itu, tetaplah. Jangan angkat kepalamu sebelum sunyi itu berubah menjadi damai, dan damai itu berubah menjadi kehadiran. Itulah saat ketika tak perlu lagi ada kata. Karena engkau dan Tuhanmu sudah saling memahami tanpa suara. Bab 4. Menghapus hijab antara aku dan Dia. Setiap kali kita bersujud, ada hijab-hijab yang perlahan mulai robek. Hijab kesombongan, hijab keraguan, hijab kelekatan pada dunia yang menyesatkan pandangan dari wajahnya. Dan siapapun yang pernah benar-benar merendahkan diri dalam sujudnya, akan tahu bahwa sujud bukan hanya soal menundukkan kepala, tapi juga soal membuka tirai yang selama ini menutupi cahaya Tuhan di dalam dada. Dalam sujud yang jujur, hati kita perlahan mulai kembali mengenali dari mana ia datang dan kepada siapa ia akan pulang. Semua hijab itu tak akan bisa dibuka dengan ilmu, tapi bisa luluh hanya dengan satu tetes air mata dalam sujud yang tidak disaksikan siapa-siapa kecuali Dia. Ada perasaan aneh tapi indah ketika sujud itu dilakukan dalam keheningan malam, saat semua makhluk tertidur dan hanya engkau yang tersisa berbicara dalam diam kepadanya. Tidak ada yang melihatmu, tidak ada yang mengapresiasimu, namun disitulah justru hijab-hijab paling keras mulai terkikis. Allah tak butuh panggung, Dia hanya menanti hambanya yang bersedia datang tanpa topeng. Dan ketika engkau menyentuhkan wajahmu ke bumi, bukan hanya tubuhmu yang tunduk, tetapi juga segala lapisan yang selama ini membuatmu merasa jauh dari Tuhan. Saat itulah engkau tidak lagi sekadar hamba, tapi menjadi kekasih yang sedang pulang. Kita sering menyangka bahwa untuk dekat dengan Allah butuh usaha besar, ritual berat, atau kondisi khusus. Padahal yang Dia tunggu hanyalah satu gerakan paling sederhana, sujud. Tapi sujud yang dilakukan dengan kesadaran bahwa Dia sedang menatap, sujud yang bukan rutinitas, melainkan permohonan untuk bisa melihat wajahnya dengan hati yang bersih. Ketika engkau benar-benar bersujud dengan kehancuran total dalam jiwa, maka engkau akan merasakan satu detik yang sangat berbeda. Detik di mana dunia serasa diam, tubuh serasa ringan, dan hatimu seperti dilepaskan dari segala beban, karena hijab itu sedang direngkuh oleh cahaya. Tidak ada pengetahuan yang bisa menggantikan pengalaman itu. Tidak ada kitab, tidak ada ceramah, tidak ada tulisan yang mampu membuatmu merasakan apa yang hanya bisa diraih dalam sujud yang khusyuk. Maka para arif dan wali tidak mengejar banyak bicara, tapi memperpanjang sujud. Karena mereka tahu, di sanalah letak pertemuan hakiki antara seorang hamba dan Tuhannya. Mereka bukan mengejar surga, bukan lari dari neraka, tetapi hanya ingin satu hal, hadir di hadapan Dia yang maha dekat, tanpa satupun penghalang lagi. Mereka sujud bukan karena kewajiban, tapi karena cinta yang tak bisa lagi ditahan. Dan engkau pun bisa sampai ke titik itu, jika engkau bersedia tidak segera bangkit dari sujudmu. Jangan angkat kepala saat hatimu masih merasa ada jarak.
Biarkan dirimu tenggelam lebih dalam, biarkan air matamu menetes tanpa diminta, biarkan jiwamu merunduk hingga tidak ada lagi aku, yang tersisa hanya Dia. Karena ketika semua hijab telah runtuh, engkau tidak akan lagi merasa sujud itu milikmu, melainkan engkau telah larut dalam sujud yang Tuhan izinkan, sebagai tempat pertemuan yang tidak dimiliki siapapun, selain oleh cinta sejati. Bab 5. Tangisan yang tak terdengar, tapi dikenali langit. Di antara ribuan doa yang dilantunkan manusia, ada satu jenis doa yang tidak memiliki suara, tidak disusun dalam kalimat, bahkan tidak melibatkan lisan. Ia keluar dari kedalaman hati yang hancur, dari jiwa yang lelah, dari cinta yang terlampau sunyi untuk diucapkan. Itulah tangisan yang lahir dalam sujud. Tangisan yang tak disaksikan siapa-siapa, namun justru paling dikenal oleh langit. Di titik itu, engkau tidak tahu apakah engkau sedang berdoa, bertaubat, atau mencinta. Yang engkau tahu hanyalah bahwa dadamu menganga dan air matamu jatuh bukan karena kesedihan dunia, tetapi karena sentuhan kehadiran yang tak bisa dijelaskan dengan bahasa. Tangisan dalam sujud bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang paling murni. Karena hanya mereka yang berani membuka diri di hadapan Allah yang mampu menangis dengan jujur dalam diam. Dunia mengajarkan kita untuk kuat, untuk tegar, untuk tidak memperlihatkan air mata. Tapi sujud membebaskan kita dari kepura-puraan itu. Di sana kita boleh menjadi rapuh, boleh runtuh, boleh mengaku bahwa kita sebenarnya lelah. Dan ketika air mata itu menetes tanpa paksaan, justru saat itulah Allah sedang membersihkan kita dari dalam. Tangisan yang lahir dari sujud adalah penyucian yang tak memerlukan sabun, hanya kejujuran dan rasa kembali. Berapa banyak manusia yang terlihat kuat di hadapan manusia lain, namun sebenarnya sedang menahan beban yang tak tertanggungkan? Dan berapa banyak dari mereka yang akhirnya menemukan ketenangan, bukan di rumah mewah, bukan di pelukan manusia, tapi di dalam sunyi sujud yang panjang, saat hanya mereka dan Tuhan yang hadir? Tidak ada kalimat yang cukup menjelaskan kedamaian itu, karena ia bukan sesuatu yang bisa ditulis, hanya bisa dirasakan. Maka jangan remehkan satu tetes air mata dalam sujud, karena bisa jadi itu lebih berharga dari ribuan amalan yang dilakukan tanpa kehadiran hati. Ada rahasia besar dalam tangisan sujud. Ia mampu menyampaikan ribuan keinginan sekaligus, tanpa harus menyebut satu pun di antaranya. Karena air mata itu telah mengandung seluruh isi jiwa, dan Tuhan Maha mengetahui isi dada. Mungkin engkau datang dengan 1000 permintaan, tapi dalam sujud semuanya luruh, menyisakan hanya satu, Ya Allah, cukup engkau saja. Inilah puncak doa. Bukan ketika kita berkata banyak, tetapi ketika kita tak lagi sanggup berkata apapun, karena kita telah menemukan kehadiran yang membuat seluruh dunia terasa hening dan kecil. Maka, bila engkau sedang bersujud dan hatimu mulai sesak, jangan tahan air matamu. Biarkan ia jatuh ke bumi, sebab bumi tempat sujud adalah tempat yang paling suci untuk menampung luka dan cinta seorang hamba. Dan jangan tergesa mengangkat kepalamu setelah itu. Biarkan Allah selesai menyentuh hatimu, menyeka jiwamu, memelukmu lewat cahaya yang tak terlihat. Karena bisa jadi, saat engkau masih menangis dalam sujud, malaikat telah diutus untuk mencatat, hamba ini tidak meminta apapun, tapi akan kuberikan segalanya. Bab 6. Waktu yang tiba-tiba hilang saat sujud. Pernahkah kau merasa bahwa waktu mendadak tak berarti saat engkau benar-benar larut dalam sujud? Bahwa detik-detik yang biasanya terasa lambat, tiba-tiba menghilang, tenggelam dalam diam yang tak kau sadari telah berlangsung begitu lama. Inilah salah satu tanda bahwa sujudmu bukan lagi sekadar gerakan, tapi telah menjadi pintu menuju dimensi rasa yang tidak lagi terikat oleh jam dan hitungan. Ketika hati telah menyatu dengan bumi dan kesadaran telah tenggelam dalam kehadirannya, maka waktu akan melepaskan cengkeramannya. Engkau tak lagi peduli pada lamanya, karena di sana engkau sedang tinggal dalam kekekalan sejenak. Orang-orang yang cinta kepada Tuhan tidak lagi menghitung-hitung waktu dalam ibadahnya. Mereka tidak terburu bangkit dari sujud karena mereka sadar tidak ada tempat lain yang lebih damai dari posisi itu. Bahkan tubuh yang mulai terasa pegal pun tak lagi menjadi masalah,
karena hati sedang berada dalam pelukan cahaya. Di dunia, waktu selalu memisahkan, pagi berlari ke siang, siang tergelincir ke malam. Tapi dalam sujud yang tulus, waktu berhenti, dan engkau benar-benar merasa, aku sedang bersamanya. Saat itulah engkau tak ingin kembali. Dunia terasa jauh, urusan hidup terasa kecil, karena yang tersisa hanyalah rasa cukup dalam hadiratnya. Ada orang yang bangkit dari sujud dengan tergesa, karena merasa tugasnya sudah selesai. Tapi ada pula yang tidak ingin segera bangkit, karena ia merasa baru saja sampai di rumah. Inilah perbedaan antara yang sekadar beribadah dan yang sedang jatuh cinta. Yang pertama sujud sebagai kewajiban, yang kedua sujud sebagai kebutuhan. Dan kebutuhan ini tak bisa digantikan oleh apapun. Sebab ketika ruhmu telah menyentuh kemesraan bersama Tuhan dalam keheningan, maka engkau akan mengerti kenapa para kekasihnya lebih suka sujud daripada berbicara. Karena dalam diam itu mereka menemukan pelukan yang tak bisa diberikan siapapun selain Dia. Di masa yang serba cepat ini, kita terbiasa mengukur semua hal dengan produktivitas. Bahkan ibadah pun sering kita buru, tapi cinta yang sejati tak mengenal tergesa. Ia bersedia tinggal meski tanpa kata. Maka dalam sujudmu, cobalah untuk tidak menghitung waktu. Jangan tanya berapa menit telah berlalu. Yang lebih penting adalah, sudahkah kau benar-benar hadir? Sudahkah hatimu tenang? Sudahkah jiwamu merasa disentuh olehnya? Bila belum, tetaplah di sana. Karena sesungguhnya waktu terbaik dalam hidupmu bukanlah ketika engkau dipuji manusia, tetapi ketika engkau merasa damai hanya karena menjadi hambanya. Dan jika engkau suatu hari bersujud, lalu membuka mata dan merasa bahwa waktu telah menghilang, jangan heran. Itu adalah tanda bahwa ruhmu sedang dibawa jauh, menuju tempat yang tidak dilalui oleh kendaraan apapun kecuali cinta. Jangan buru-buru kembali. Jangan angkat kepalamu hanya karena jam telah bergerak. Karena bisa jadi dalam hitungan langit, sujudmu yang satu itu lebih berharga dari seluruh waktu yang pernah engkau habiskan dalam kesibukan dunia. Bab 7. Saat dunia tiba-tiba tak lagi penting. Ada titik dalam sujud di mana segalanya berubah. Apa yang sebelumnya terasa mendesak, tiba-tiba tidak lagi penting. Masalah yang semula memenuhi kepala mendadak mengecil. Rencana-rencana yang sebelumnya membebani dada mendadak memudar. Engkau tidak tahu bagaimana hal itu terjadi, tetapi hatimu menjadi ringan, dan dunia yang sebelumnya begitu berisik, kini sunyi, seolah telah keluar dari jangkauanmu. Di titik itulah, engkau mulai sadar, ternyata dunia ini hanya sebesar perhatianmu. Dan ketika perhatianmu sepenuhnya tertuju pada Tuhan, maka dunia pun mengecil, hilang, dan tak lagi menuntut. Sujud yang dalam melatih kita untuk melepaskan, bukan melupakan. Kita tak harus melupakan dunia, tapi kita diajarkan untuk tidak mengutamakannya. Dalam sujud, Tuhan seakan berbisik, lihat, semua yang kau pikir penting, tak lebih dari bayang-bayang. Aku yang hakiki, aku yang selalu ada. Dan saat hati menangkap pesan itu, tubuhmu terasa lapang, jiwamu menjadi damai. Engkau mulai memahami kenapa orang-orang yang dekat dengan Allah tidak mudah panik, tidak mudah terbakar ambisi, tidak mudah goyah. Karena mereka telah menemukan pusat, dan pusat itu bukan dunia, tapi Tuhan. Kita seringkali membawa beban yang berat ke dalam salat, kekhawatiran akan rezeki, ketakutan akan masa depan, luka dari masa lalu. Tapi jika kita benar-benar membiarkan sujud meresap ke dalam batin, semua itu mulai dilepas satu persatu. Bukan karena semua masalah langsung selesai, tapi karena kita mulai melihat bahwa segala sesuatu berada di bawah kendalinya. Sujud itu ibarat seseorang yang meletakkan tas berat dari punggungnya dan berkata, "Ya Allah, aku tidak sanggup sendiri, tolong bawa sisanya." Dan saat engkau jujur dalam pengakuan itu, bantuan tak terlihat mulai bekerja, meski kau tak tahu dari mana datangnya. Mereka yang hatinya telah larut dalam sujud tahu satu hal yang penting. Dunia ini hanya bisa dinikmati saat tidak dikejar, dan dunia akan datang kepada orang yang hatinya tidak lagi diperbudak olehnya. Inilah rahasia yang dibuka Allah hanya kepada hamba-hamba yang mengosongkan hatinya di hadapannya. Dalam sujud yang penuh ketulusan, engkau seolah berkata, "Ambillah segalanya dariku, ya Rabb, asalkan jangan ambil rasa ini, rasa bahwa engkau bersamaku."
Dan itulah bentuk kekayaan yang tak bisa dirampas, kekuasaan yang tak bisa dikudeta, dan kebahagiaan yang tak bisa dipalsukan. Maka jika suatu hari engkau bersujud dan menyadari bahwa dunia tiba-tiba terasa kecil, bersyukurlah. Karena itu berarti engkau sedang dibukakan pada rasa paling berharga dalam hidup, cukup dengan Allah. Jangan segera bangkit, jangan kembali ke dunia sebelum hatimu benar-benar menemukan tempat istirahatnya. Sujud bukan tempat untuk melarikan diri dari kenyataan, tapi tempat untuk memurnikan kenyataan itu sendiri. Dan setelah sujud seperti itu, ketika engkau bangkit, engkau tak akan jadi orang yang sama lagi. Dunia boleh tetap ribut, tapi hatimu sudah tenang, karena engkau telah mencicipi sesuatu yang lebih tinggi daripada segalanya, hadirnya. Bab 8. Keheningan yang membuka langit. Dalam sujud yang panjang, ketika tubuh tak lagi merasa berat dan pikiran mulai mengendur dari segala hiruk-pikuk dunia, hadirlah keheningan yang tidak bisa dibuat-buat. Keheningan ini bukan sekadar sunyi, melainkan hening yang membawa jiwa pulang. Ia adalah ruang di mana kita tak lagi berbicara, tetapi mendengar. Bukan mendengar dengan telinga, melainkan dengan ruh. Dalam keheningan ini, setiap detik menjadi seperti bisikan lembut dari langit, mengingatkan bahwa sujud bukan hanya tentang menempelkan dahi ke bumi, tetapi tentang membuka tabir antara hamba dan Tuhan. Keheningan yang muncul dalam sujud bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia hadir ketika hati telah ikhlas, ketika segala keluhan dan permintaan telah diserahkan, dan ketika hamba telah siap hanya untuk diam bersamanya. Dalam diam itu tidak ada doa yang diucap, tidak ada air mata yang dipaksa, hanya getaran batin yang menyatu dengan cinta yang tak bertepi. Keheningan itu adalah bahasa rahasia para kekasih Allah, sebuah bahasa yang hanya dipahami oleh ruh yang telah dibersihkan dari kerak dunia. Banyak orang berusaha keras untuk merasakan getaran itu, namun mereka lupa bahwa ia tidak datang karena keinginan, tetapi karena keikhlasan. Sujud yang dipenuhi rencana-rencana dunia tidak akan pernah mampu menyentuh pintu langit. Tetapi sujud yang hening, yang menyerah sepenuhnya, justru mampu menembus batas alam dan menyatu dengan arus ketetapannya. Dan dalam sujud semacam itu, kita tak lagi merasa sendiri. Kita menyadari bahwa sejak awal Dia selalu hadir, hanya saja kita terlalu bising untuk mendengarkannya. Ketika keheningan itu menyelimuti sujudmu, jangan buru-buru mengangkat kepala. Biarkan waktu berhenti, biarkan segalanya menjadi kosong, kecuali kesadaran akan hadirnya. Dalam momen itulah, seseorang dapat memahami mengapa para wali betah berlama-lama sujud, mengapa mereka menangis tanpa suara, dan mengapa mereka seolah telah menemukan surga dalam kesunyian. Sujud yang diisi keheningan adalah jembatan menuju keabadian, jalan rahasia menuju kedalaman makna yang tak terucap. Mereka yang berani berdiam dalam sujud adalah mereka yang telah menemukan bahwa Tuhan lebih dekat dari segala yang bisa diraih dengan panca indera. Sujud bukan sekadar perintah ibadah, ia adalah hadiah. Hadiah bagi mereka yang bersedia merendahkan diri sehina-hinanya, agar bisa ditinggikan setinggi-tingginya oleh kasih sayang ilahi. Dan sungguh keheningan yang lahir dari sujud itu lebih keras daripada 1000 khutbah, lebih dalam daripada lautan ilmu. Sebab disitulah ruh menemukan apa yang selama ini ia cari, kehadirannya. Bab 9. Ketika sujud menjadi perjalanan tanpa arah waktu. Dalam sujud yang paling dalam, waktu seakan menghilang. Tak ada pagi, siang, atau malam. Yang ada hanyalah satu ruang hening di mana jiwa tenggelam dalam kesadaran bahwa segalanya selain Dia hanyalah bayang-bayang yang memudar. Sujud tidak lagi sekadar gerakan tubuh, tapi telah berubah menjadi pintu bagi ruh untuk berjalan tanpa kaki, untuk menembus dimensi tanpa alat, dan untuk hadir tanpa batas. Di sanalah kita mengenal bahwa hadiratnya tidak bisa ditemui dengan mata terbuka, melainkan dengan hati yang menutup semua pintu selain Dia. Setiap sujud adalah sebuah perjalanan, bukan menuju Ka'bah semata, tetapi menuju inti nurani tempat tauhid itu menyala. Ketika dahi menyentuh bumi, saat itulah kita mengubur keakuan, kesombongan, dan segala hal yang semula kita banggakan. Tanah tidak butuh nama kita. Ia tidak peduli apakah kita pemimpin atau pengikut, kaya atau papa. Yang Ia tahu hanya satu,
Apakah hati ini benar-benar menyerah? Dalam sujud yang semacam ini, seseorang bisa menangis bukan karena sedih, tetapi karena untuk pertama kalinya ia benar-benar hidup. Di saat manusia lainnya bergegas bangkit dari sujud karena sekadar memenuhi kewajiban, hamba-hamba pilihan justru bertahan dalam ketenangan yang membekukan detik. Mereka tidak ingin beranjak sebelum merasakan bahwa Allah hadir, menyelimuti mereka, membisikkan cinta, dan memberi pelukan yang tak tertampakkan. Mereka tahu bahwa hakikat ibadah bukanlah banyaknya rakaat, melainkan sejauh mana ruh kita larut dalam kehadirannya. Dan sujud adalah puncak dari seluruh larut itu, pusat dari segala perjalanan kembali ke fitrah. Sujud yang sejati tak lagi membutuhkan banyak kata. Tak ada lafaz yang mampu mewakili rasa tunduk yang begitu dalam. Yang terjadi hanyalah keheningan total. Lalu air mata turun seperti hujan yang tak diundang. Ini bukan kesedihan. Ini adalah kebahagiaan yang terlalu dalam untuk diekspresikan dengan senyum. Hanya mereka yang hatinya bersih dari segala keramaian dunia yang mampu bertahan dalam sujud seperti ini. Karena bagi mereka, sujud bukan penutup salat, ia adalah awal dari segalanya. Dan ketika kita akhirnya mengangkat kepala, bukan karena terburu oleh gerakan, tapi karena izin dari Allah telah turun, maka hati itu telah berubah. Ia tidak lagi sama seperti ketika mulai salat. Ia telah disentuh oleh sesuatu yang lebih halus dari cahaya dan lebih dalam dari samudra. Kehadiran Allah yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Maka jangan terburu angkat kepala dari sujud sebelum ruhmu meminum tetesan cinta dari telaga kehadirannya. Karena siapa yang pernah merasakannya akan rindu seumur hidup. Bab 10. Sujud yang menyatu dengan cahayanya. Ada satu titik dalam sujud yang tidak lagi berbicara tentang tubuh yang menempel di bumi, tetapi tentang ruh yang larut dalam keheningannya. Di titik ini, manusia tidak lagi sujud karena perintah, tetapi karena kerinduan. Ia tidak sedang merendah karena takut, tetapi karena cinta yang terlalu besar untuk ditampung oleh akal. Sujud menjadi bahasa yang tak dapat diterjemahkan, hanya dapat dirasakan oleh ruh yang pernah disentuh oleh nur ilahi. Disinilah rasa kehilangan dunia berubah menjadi nikmat dan rasa sunyi menjadi rumah. Karena yang sujud bukan lagi jasad, tapi seluruh keberadaan yang tunduk kepadanya. Ketika seseorang benar-benar larut dalam sujud, maka seluruh semesta seperti diam untuk menyaksikan. Hati yang tadinya keras mulai luluh, dan air mata tak lagi butuh alasan untuk mengalir. Dalam keheningan sujud itu, seseorang bisa mendengar panggilan yang tak bersuara, dan menyaksikan cahaya yang tak menyilaukan. Ini bukan mimpi, bukan ilusi, tapi rasa yang nyata meskipun tak dapat diungkapkan. Allah tidak jauh, tidak pula dekat dalam ukuran fisik, tapi Dia hadir dalam kedalaman rasa. Dan sujud menjadi jembatan sunyi untuk sampai kepadanya, tanpa perlu bergerak, tanpa perlu berbicara. Banyak yang telah berdoa, tapi tidak semua tinggal dalam sujud, hingga doanya menjadi wujud. Banyak yang telah menangis, tapi tidak semua menangis karena rindu kepadanya. Yang menjadikan sujud itu hidup adalah kehadiran hati, bukan panjangnya bacaan. Yang membuat sujud itu bermakna adalah niat yang melebur, bukan gerakan yang dihafal. Saat seorang hamba berhenti menghitung permintaan dalam sujud dan mulai merasa cukup dengan hanya dekat kepada Allah, disitulah sebenarnya ia mulai menyatu dengan makna ibadah yang sejati. Ia telah memasuki makam orang-orang yang tidak hanya menyembah karena perintah, tetapi karena cinta yang membakar semua tabir. Tidak ada sujud yang sia-sia jika hati hadir. Tidak ada air mata yang ditolak jika ruh ikut larut dalam pengakuan diri yang fana. Maka jangan angkat kepala dari sujud sebelum engkau rasakan hadiratnya. Karena bisa jadi saat itulah pintu yang selama ini tertutup tiba-tiba terbuka. Bisa jadi saat itulah seluruh dosa yang kau sembunyikan selama ini luruh seperti debu ditiup angin. Bisa jadi dalam sujud itulah Allah menurunkan rahmat yang mengubah jalan hidupmu. Tapi semua itu hanya datang kepada mereka yang benar-benar tenggelam dalam sujud. Bukan yang sekadar menempelkan dahi. Sujud bukanlah akhir dari gerakan salat, tetapi puncak dari perjalanan hati. Ia bukan gerakan tubuh, tetapi pengakuan bahwa tiada daya dan kekuatan selain dengan izinnya.
Dan pada akhirnya, seluruh kehidupan ini hanyalah latihan panjang untuk bisa sujud dengan benar. Sujud yang tidak lagi hanya dilakukan 5 kali sehari, tetapi menjadi keadaan hati sepanjang waktu. Sujud dalam diam, dalam rasa, dalam nafas, dalam jalan hidup. Dan siapapun yang telah menemukan rasa itu dalam sujud, tidak akan pernah merasa sendirian lagi, meskipun seluruh dunia menjauh. Sebab ia tahu bahwa Allah telah dekat, lebih dekat dari segala hal yang dapat disentuh. Sahabat, semoga setiap detik dalam sujudmu menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup, menghapus segala keraguan dan ketakutan yang selama ini membayangi hati. Ingatlah, kehadiran Allah selalu dekat, bahkan saat kita merasa paling sendiri sekalipun. Jangan terburu bangkit dari sujud sebelum benar-benar merasakan sentuhan kasih-Nya yang lembut dan mendalam. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus berlapang dada, menerima setiap ujian dengan penuh kesabaran, dan terus menumbuhkan cinta yang tulus dalam setiap helaan nafas. Semoga zikir dan sujud kita menjadi penghubung yang kokoh antara hati dan Sang Pencipta, membawa kedamaian yang tak tergoyahkan dalam kehidupan. Saya mendoakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, keberkahan, dan ketenangan dalam setiap langkah kalian. Semoga setiap amal baik kita diterima dan kita selalu diberi kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur. Terima kasih sudah bersama dalam perjalanan spiritual ini. Jangan lupa untuk terus berbagi pengalaman dan pelajaran yang kalian rasakan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.